Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran: calon guru penergerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan BARJA. Pertanyaan pematik yang pertama: bagaimana kerangka BARJA dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang keempat, bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah? Jawaban dari pertanyaan pematik. Yang pertama, kerangka BARJA dalam perencanaan kegiatan. Kerangka BARJA membantu merencanakan program atau kegiatan dengan menyediakan panduan sistem yang memastikan setiap langkah dalam perencanaan didasarkan pada refleksi mendalam, pengambilan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan kolaborasi untuk merancang program yang realistis dan inspiratif. Yang kedua, pertimbangan dalam menyusun program. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi tujuan program, kebutuhan dan minat siswa, sumber daya yang tersedia, relevansi program dengan kurikulum, keterlibatan komunitas sekolah, dan metode evaluasi keberhasilan program. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam perencanaan. Pihak yang perlu dilibatkan mencakup murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Pelibatan semua pihak ini memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat, menggalang dukungan dan kolaborasi. Dukungan dapat digalang dengan membuka ruang dialog yang inklusif, transparan, dan menghargai setiap pendapat. Proses ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan forum komunikasi yang memungkinkan semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Berikut adalah program kegiatan. Program ini bernama Si Geraldine, aplikasi gerakan literasi digital nyata. Program Geraldine atau Gerakan Literasi Digital Nyata termasuk dalam kegiatan kokurikuler yang ditujukan untuk seluruh kelas dalam jenjang SMK. Meskipun berfokus pada peningkatan keterampilan literasi, program ini bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan membaca dan menulis siswa. Deskripsi singkat. Gerakan Literasi Digital Nyata merupakan inisiatif yang ditujukan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi, terutama dalam menulis karya,
Program ini bertujuan memperkaya literasi di sekolah dengan menghasilkan buku-buku karya siswa setiap tahunnya. Karya-karya ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari inventaris literasi sekolah, tetapi juga menarik minat siswa lain untuk membaca dan terinspirasi membuat karya yang serupa. Gambaran umum kegiatan Si Geraldine, aplikasi gerakan literasi digital nyata. Visi dan tujuan aplikasi. Visi dan tujuan aplikasi. Visi meningkatkan keterampilan literasi digital dan kreativitas siswa SMK melalui pembuatan buku digital sebagai sarana ekspresi diri, berbagi pengetahuan dan pengembangan diri. Tujuan yang pertama, mengembangkan kemampuan menulis dan literasi digital siswa. Yang kedua, mengajarkan cara membuat dan memformat buku digital. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berkreasi dan mengungkapkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan yang dapat diakses secara digital. Yang keempat, mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi melalui pembuatan buku bersama teman-teman sekelas atau antar sekolah. Fitur utama aplikasi Si Geraldine. Rencananya, aplikasi ini akan menyediakan berbagai fitur yang mendukung siswa dalam pembuatan buku digital. Yang pertama, panduan penulisan buku. Yang kedua, editor buku digital. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi. Yang keempat, sumber daya dan referensi. Yang kelima, penyimpanan dan publikasi. Yang keenam, dashboard kemajuan. Perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk memastikan program ini tidak bertabrakan dengan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah, kita harus merencanakannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau proyek mandiri yang dilakukan di luar jam pelajaran reguler. Berikut adalah rencana, perencanaan dan pelaksanaannya. Penentuan waktu dan alokasi proyek. Yang pertama, pengenalan dan pelatihan awal. Berikut adalah agendanya. Pembuatan buku. Perencanaan waktu adalah sebagai berikut. Proses pembuatan buku berlangsung sekitar 6-12 bulan dalam 1 tahun ajaran. Pembagian waktu dari bulan pertama hingga bulan ke-12 akan direncanakan. Presentasi dan publikasi buku. Waktu di akhir semester, misalnya pada akhir tahun ajaran. Kegiatan siswa mempresentasikan hasil karya buku mereka di depan teman-teman sekelas, guru, atau bahkan orang tua. Buku dapat dipublikasikan secara digital melalui platform e-book dan di situs web sekolah. Pengelolaan waktu agar tidak mengganggu kurikulum. Program ini dirancang agar tidak mengganggu kurikulum atau jam pelajaran inti dengan pendekatan berikut. Yang pertama, kegiatan di luar jam pelajaran. Yang kedua, integrasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penggunaan waktu istirahat atau kegiatan lainnya. Pendampingan dan supervisi. Yang pertama, bimbingan mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, proses monitoring kemajuan. Evaluasi dan penghargaan. Untuk memotivasi siswa dan mengukur keberhasilan program, evaluasi dan penghargaan perlu diterapkan. Yang pertama, evaluasi buku. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, pameran buku. Sosialisasi dan komunikasi agar semua pihak, siswa, guru, dan orang tua tahu dan mendukung program ini penting untuk melakukan sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi di sekolah. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua. Tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan pengelolaan waktu. Solusi, menyusun jadwal yang fleksibel, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih waktu mereka mengerjakan buku dan memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran. Yang kedua, tantangan motivasi dan keterlibatan. Solusi, memberikan penghargaan dan pengakuan bagi buku terbaik, serta menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan melalui kolaborasi antar siswa dan guru. Yang ketiga,
Tantangan teknologi. Solusi: menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang cukup kepada siswa agar mereka dapat menguasai penggunaan aplikasi dan alat yang ada di dalamnya. Kesimpulan, dengan perencanaan yang tepat, aplikasi Si Geraldine dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan literasi digital siswa tanpa mengganggu kegiatan kurikulum utama. Program ini memberikan siswa ruang untuk berkreasi, menulis, dan berbagi pengetahuan melalui buku digital, serta membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka. Berikut adalah diagram Y. Suara. Siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan ide dan tema yang mereka minati untuk ditulis dalam buku. Pilihan. Siswa memiliki kebebasan dalam memilih bentuk bacaan dan cara menyampaikan pesan dalam karya mereka. Kepemimpinan. Siswa merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan, termasuk penulisan, editing, dan penerbitan. Poin atau komponen. Profil pelajar Pancasila. Program Si Geraldine bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila di dalam dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 2. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting atau daya resiliensi dan sikap tanggung jawab murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan, kesulitan, dan keputusasaan. Prakarsa perubahan. Digital Writing with an Innovative Literacy Culture. Program kegiatan atau karya inovatif berupa Si Geraldine, aplikasi gerakan literasi digital nyata. Perumusan strategi pelaksanaan program. Perumusan strategi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau AI melalui Canva Baca. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Canva Baca. Buat pertanyaan utama sebagai berikut. Ambil pelajaran sebagai berikut. Gali mimpi sebagai berikut. Jabarkan rencana sebagai berikut. Atur eksekusi sebagai berikut. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.